harus sudah tamat. Sekolah menengah pertama 3 tahun harus sudah tamat. Sekolah menengah atas 3 tahun harus sudah tamat. Yang kuliah berapa tahun? Harus dipercepat ya. Kalau nggak geser kelamaan bayar apa? Uang kuliah. Oke, jadi yang pertama itu gurunya membuat program, dan yang kedua murid mencari gurunya. Beda di dalam kita. Guru mencari muridnya, betul kan? Betul kan? Iya. Jadi di dunia sekolah yang pertama itu murid mencari guru. Mereka punya program dan harus menyelesaikan target. Kalau seorang murid dia datang, dia punya hak dan kewajiban. Dia punya hak untuk belajar, dia punya kewajiban untuk memenuhi segala disiplin. Kalau kira-kira seorang murid tidak patuh kepada gurunya, apa yang terjadi? Ada masalah, ada proses dan apa yang harus kita buat di luar KBM. Itu yang biasa saya lakukan. Yang pertama, konsultasi dulu dengan anaknya, panggil dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Yang kedua, setelah dipanggil tetap berulang apa masalahnya, bicarakan dengan orang tuanya. Yang ketiga, bicarakan dengan orang tuanya juga mempan. Anaknya juga apa? Kira-kira anaknya kelas enggak? Iya. Jadi ada banyak siswa juga yang saya hadapi lebih dari 20 tahun mengajar, itu tinggal kelas. Maka mereka juga tidak menyelesaikannya. Kenapa? Itu berarti seorang murid harus patuh kepada gurunya. Ini ya, anak-anak SMP 23 ada nggak? Ada ya? Tuhan. Jadi itulah versinya seorang murid kalau dengan 3 tahun harus selesai. 3 tahun harus selesai. Kalau tidak selesai berarti proses guru dan murid tidak berjalan lancar. Target tidak tercapai. Guru itu diberikan target. Target tidak tercapai. Ada yang salah di dalam kedua belah pihak. Kita perhatikan bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yang mengikuti Yesus itu dalam pelayanan setelah dia membacakan kitab ini tadi, kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 ini, banyak yang mengikuti. Ada 5.000 orang menunggu-nunggu mengajar Yesus 3 hari 3 malam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Di pasal 5 sampai ayat 7, pengajaran Yesus membuat terpaku. Ada 5 orang laki-laki. Kalau diperhitungkan para teolog sekarang menafsirkan itu bisa 10.000. Karena 5.000 itu yang dihitung oleh orang sekarang adalah laki-laki. Ibu-ibu dan anak-anak tidak begitu. Jadi diperhitungkan ada 10.000. Nah, yang mengikuti Yesus sebanyak itu, dan juga ketika dia ke kota-kota banyak yang mengikuti, meminta kesembuhan, meminta mujizat, mau melihat kemuliaan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus lain. Yang menjadi muridnya hanya 12 orang. Artinya ada seleksi yang tinggi di dalam pemikiran atau menjadi seorang murid Yesus. Ada seleksi yang tinggi bagi dia. Ada seorang kaya, dia katakan, aku mau ikut engkau Yesus. Dia bilang, juallah hartamu, baru ikut engkau. Apa yang dia bilang? Sedih hatinya dan pergi kan? Yesus bilang apa? Lebih mudah seekor keledai masuk ke lubang jarum daripada seorang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu karena tidak enteng. Coba kita lihat pemanggilan Yesus kepada muridnya di dalam Markus pasal 10 ayat 1. Kakak tolong dibuka. Markus 10 ayat 1. Oke. 1, 2, 3. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar dan mereka pulang. Ayat 5 langsung kakak. 5.
Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah Wah, lain. Coba Matius pasal yang Matius pasal 10 ayat 1. Matius, iya, ini ya. Ternyata saya salah ini. T2, 3 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk fungsinya sama tadi kan kayak saya, untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, tadi untuk melakukan di kitab yang saya pasal 61 ayat 1 sampai 3 ada 4 tugas itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi yang pertama, seseorang dapat melakukan pelayanan yang Tuhan suruh menjadi terang itu, yang pertama harus menjadi murid Yesus. Amin. Katakan seorang, saya murid Yesus. Saya murid Yesus. Ya. Katakan lagi, kamu juga murid Yesus. Kamu juga murid Yesus. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dari 5.000 yang datang, bahkan 10.000 tafsiran para teolog, dia hanya memanggil 12. Jadi tidak banyak-banyak. Tetapi orang-orang ke-12 ini adalah yang berkenan di hati Yesus. Dan mereka sangat, Yesus sudah tahu kapasitas hati mereka, kapasitas pikiran mereka, dan kapasitas mereka sebagai murid Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dipanggil ke-12 muridnya itu? Apa yang terjadi? Memberi kuasa. Katakan, kamu sebagai murid diberi kuasa. Amin. Katakan, harus dimantapkan langsung firman Tuhan yang tidak langsung dilakukan. Jadi sebagai murid diberi kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi saya mau katakan, tadi seorang siswa harus patuh kepada gurunya. Sekarang seorang murid harus patuh kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Katakan ke sebelahnya, kita harus sama-sama patuh kepada Tuhan Yesus. Kita harus patuh pada Tuhan Yesus. Iya. Kalau tidak patuh kepada Tuhan Yesus, kira-kira masih diberikan tak kuasa itu? Seorang murid tidak patuh kepada gurunya, tinggal kelas. Kalau seorang murid Yesus tidak patuh kepada gurunya, apa yang terjadi? Tidak diberikan kuasa. Guru kita yang mana? Tuhan Yesus ada di surga. Di bumi siapa? Masih ada guru kita? Ada. Pemimpin di dalam gereja itu adalah guru. Saya mau katakan hari ini, jangan kamu katakan patuh kepada Tuhan yang tidak dilihat, kepada manusia yang dilihat saja kamu tak patuh. Agak berat ya? Agak berat. Agak berat. Bohong. Saya mengatakan itu. Kalau kita patuh kepada Allah yang tidak bisa dilihat, otomatis guru yang kita lihat pasti kita patuh. Saya tidak bisa ibadah pergumulan karena saya ada pesta. Saya tidak bisa ibadah pergumulan saya tak bisa doa pergumulan karena saya ada urusan mengawinkan tetangga kami. Misalkan hal-hal yang baik aja kita rancang ya, jangan hal-hal yang jelek. Amin, amin. Agak benar ya, gak apa-apa sih. Supaya kita sadar sebagai seorang murid, patuh atau tidak kita. Jadi kemarin itu saya juga beberapa konseling. Memang saya bukan konseling orangnya, saya orangnya guru. Jadi cepat-cepat dengan mengapa orang itu kan nggak punya bahasa basi. Dan saya bilang ini, jangan kau bilang
Kira-kira Tuhan kan? Iya. Tapi ini tidak ada di sini. Itu jemaat di Ambon. Jemaat HKBP yang di kampung saya. Men, jadi para murid Yesus yang ada di tempat ini belajarlah patuh kepada Tuhan Yesus, yang tidak dilihat patuhlah kepada pimpinan. Gurumu